Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap punya semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar matematika, materinya tentang bangun ruang. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian dapat menyiapkan alat tulis kalian. Kalian nanti dapat mencatat apa yang akan saya sampaikan. Dan jika kalian menemukan kesulitan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar. Kita dapat menemui benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Contohnya seperti kubus, balok, tabung, kerucut, limas, dan lain-lain. Bangun ruang dibedakan menjadi dua, yaitu yang memiliki sisi datar dan yang memiliki sisi lengkung. Contoh bangun ruang yang memiliki sisi datar antara lain balok, kubus, prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, dan limas. Sedangkan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung contohnya kerucut, tabung, dan bola. Yang pertama adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki sisi alas dan sisi atas atau tutup yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan sebangun serta satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Tabung bisa juga disebut sebagai prisma, tetapi tabung memiliki penamaan sendiri karena alasnya yang berbentuk lingkaran atau tidak persegi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung mempunyai sisi sebanyak 3 buah, yaitu sisi alas, sisi atas, dan selimut tabung. Yang kedua, tidak memiliki titik sudut. Yang ketiga, sisi atas dan sisi alas berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Yang keempat, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Selanjutnya, jarak bidang alas dan bidang atas disebut tinggi tabung. Dan yang terakhir, memiliki 2 rusuk lengkung. Bangun ruang yang kedua yaitu limas. Mengapa dikatakan limas? Karena memiliki satu bidang sebagai alas, sedangkan bidang-bidang lainnya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Jenis limas ada beberapa macam dan diberi nama sesuai dengan bentuk bidang alasnya. Contohnya limas segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga. Selanjutnya limas segi empat, karena alasnya berbentuk segi empat. Bangun ruang yang ketiga adalah kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas, dengan bidang alasnya berbentuk lingkaran. Sebenarnya kerucut dapat disebut sebagai limas, dengan alas berbentuk lingkaran dan bidang sisi tegaknya berupa bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Sifat-sifat kerucut. Yang pertama, alas berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki satu buah rusuk yang melengkung. Yang ketiga, memiliki satu buah titik puncak. Yang keempat, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang kelima, memiliki 2 buah bidang sisi, yaitu alas kerucut dan selimut kerucut. Dan yang terakhir, jarak antara puncak kerucut dan pusat lingkaran alas kerucut disebut tinggi kerucut. Baik ya, selanjutnya kita akan membahas tentang volume bangun ruang. Yang pertama, kita akan mencari volume dari tabung. Seperti kita pelajari tadi, bahwa tabung memiliki 3 buah sisi. Yang pertama ada sisi alas di sini, sisi tutup atau sisi atas, dan selimut yang menyelimuti tabung.
Selanjutnya, untuk menghitung volume dari tabung, kita menggunakan rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena tabung memiliki alas yang berbentuk lingkaran, jadi luas alasnya kita menggunakan luas dari lingkaran. Tentu kita ingat luas dari lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat dikali tinggi tabung. Jadi Pi-nya kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Di sini kita menggunakan 22/7 dikali R atau jari-jari. Di sini jari-jari lingkarannya yaitu 7 cm. Jadi dikali 7 kuadrat atau 7 dikali 7 dikali tinggi tabung. Tinggi tabungnya yaitu 10 cm. Kita coret. 22 dikali 7 dikali 10 hasilnya 1540. Di sini cm pangkat 3. Selanjutnya yaitu menghitung volume dari 5 segitiga. Untuk menghitung volume dari 5 segitiga, kita menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Jadi 1/3 dikalikan, karena luas alasnya atau karena alasnya ini berbentuk segitiga, jadi kita menggunakan rumus luas dari segitiga, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Ini tinggi segitiga, bukan tinggi dari limas. Selanjutnya kita kalikan T yang ini. T yang ini itu merupakan tinggi limas. Jadi 1/3 dikalikan alas segitiga yaitu 3 cm dikalikan tinggi segitiga yaitu 4 cm dibagi 2, kita kalikan tinggi limas yaitu 10 cm. Jadi 1/3 kita kalikan 3 kali 4 hasilnya 12. 12 dibagi 2 dikalikan 10. Jadi hasilnya 1/3 dikali 12 bagi 2 hasilnya 6. Kita kali 10. Lalu kita coret 6 bagi 3 yaitu 2. 2 kali 10 hasilnya 20. Jadi volume dari 5 segitiga tadi yang ini yaitu 20 cm pangkat 3 atau 20 cm kubik. Yang selanjutnya yaitu menghitung volume dari 5 segi 4. Caranya masih sama, yaitu untuk mencari volume kita menggunakan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi dari 5 segi 4. Jadi 1/3 kali luas alas. Karena alasnya berbentuk persegi, jadi kita menggunakan rumus sisi dikali sisi. Kita kalikan tinggi dari 5 segi 4. Jadi 1/3 dikalikan sisinya yang ini, sisi dari persegi atau alasnya, yaitu 3 dikali 3, kita kalikan tinggi dari limas, yaitu 5 cm. Jadi kita coret gini. 1 dikali 3 hasilnya 3, dikali 5 hasilnya 15. Jadi volumenya 15 cm kubik. Dan yang terakhir yaitu menghitung volume dari kerucut. Untuk menghitung volume dari kerucut, kita menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali, karena alasnya berbentuk lingkaran, kita menggunakan rumus dari luas lingkaran, yaitu Pi kali R kuadrat kali tinggi dari kerucut sama dengan 1/3
kali. Untuk pi kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Di sini kita menggunakan 22/7. Kita kalikan R kuadrat, jadi jari-jarinya adalah 7. 7 kali 7 karena kuadrat. Kita kalikan tinggi dari kerucut yaitu 9 cm. Kita coret. 7 dibagi 7 hasilnya kan 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 22 dikali 1 dikali 7 dikali 3 hasilnya 462 cm kubik. Jadi volume dari kerucut yaitu 462 cm kubik.